Sobat Petualang, kembali lagi bersama Ronald Pemula Adventures. Gimana kabar kalian pada hari ini? Tanggal 29 Mei 2025, hari libur. Ya, pendakian kita kali ini adalah Gunung Salak. Bukan, tapi kaki Gunung Salak, yaitu Kawah Ratu Gunung Salak. Dan di pendakian kali ini, seperti biasa, tim Pemula Adventures dengan formasinya walau ganti-ganti, tapi orangnya itu aja. Ya, seperti biasa, anggota pendakian kali ini adalah keluarga-keluarga juga. Ada Rika, yaitu istri gue sendiri, dan adiknya, yaitu ada Rima, dan sepupu gue yang namanya Faya, yang waktu itu ikut pendakian ke Merbabu. Dan yang spesial nih, ada Martin. Martin ini terakhir ikut tim Pemula Adventure itu di tahun lalu, waktu perahu dan papandayan sama Gunung Gede, kalau kalian ingat. Dan juga tentunya ada bocil-bocil, yaitu ponakan-ponakan tercinta. Yo, selamat pagi guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kalian semua para sobat petualang. Hari ini balik lagi bersama Ronald Pemula Adventures. Dan hari ini perjalanan kita adalah menuju ke pendakian Kawah Ratu. Masih dengan formasi sama, dan kali ini Faya gabung di sini dan masih bersama Rima, masih bersama istri gua dan bocil-bocil, dan juga ada Martin di sini yang udah siap. Udah setahun nih kita skip ya Martin ya. Udah skip setahun. Oke. Sekarang agak kesiangan kita, udah jam 10 kurang. Pendakian terakhir di Kawah Ratu itu adalah jam 11. Nggak apa-apa. Kita mepet, kita cepet, nanti sampai sana kurang lebih jam 1. Makan siang, habis itu turun. Karena maksimal turun itu jam 4 di Kawah Ratu. Ikuti terus perjalanan kali ini di hari libur, hari Kamis ini, tanggal 29 Mei. Buat kalian semua, pantengin ya vlog ini. Oke guys, sekarang kita udah siap-siap. Dan sekarang menuju ke pintu registrasi. Kalau kita registrasi, terus kita mau bayar, habis itu kita lanjut trekking. Setelah opening video, kita langsung menuju ke pintu registrasi dari parkiran mobil. Ternyata lumayan ya, perjalanannya mungkin sekitar 200 meter atau 300 meter, dan langsung dihadapi dengan tanjakan yang gak terlalu curam tapi lumayan panjang. Oke guys, ternyata dari mobil kita langsung dihadapin sama tanjakan yang lumayan panjang tapi landai sih. Ada Dogi. Mau nggak dibikin air, boy? Hah? Wah, belum pemanasan ini, langsung digas. Ternyata pintu registrasi ada di depan. Oke guys, jadi kalau kalian ke Kawah Ratu dari parkiran itu lumayan juga jaraknya, ada mungkin sekitar 200 atau 300 meter sampai ke gerbang registrasi. Jadi sebaiknya pemanasan dulu ya, stretching dulu kakinya biar nggak kaget. Nggak terlalu curam, cuma panjang dan didominasi dengan jalan makadam atau bebatuan. Yuk, sekarang kita bertujuh menuju Kawah Ratu. Latihan buat bulan Juli nanti. Oke, let's go. Dayungnya dari bawah ya. Oke guys, setelah kita registrasi dan ninggalin KTP, juga ngisi form pendaftaran, ternyata kita didapat info tadi bahwa hari ini mungkin karena terlalu siang kali ya, jadi kita nggak boleh main ke sungai yang warna hijau, warna biru itu ya. Jadi kita nggak boleh, sehingga
hanya disarankan sampai di Plang aja. Udah, nggak apa-apa. Ikutin aja aturannya. Karena aturan yang dibuat itu tentunya adalah untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan kita juga sebagai pendaki atau pengunjung. Oke, kita langsung jalan. Tadi harga tiketnya total 7 orang cuma 140.000, jadi satu orang 20.000. Cukup murah. Nggak murah sih. Totalnya tadi banyak juga sama pintu masuk perhutaninya. Yuk langsung kita gaskan tanjakan kedua nih. Ya alhamdulillah hari ini cukup cerah walaupun udah mulai mendung. Tadi di ramalan cuaca 30% hujan. Mudah-mudahan daerah Gunung Salak, Halimun, Kawaratu dan sekitarnya nggak hujan. Langsung dihadapkan dengan tanjakan Makadam. Jadi jalur Pasir Rangit ini didominasi dengan bebatuan. Kalau di jalur Ciandong itu masih dominasinya tanah. Cuman kalau hujan terlalu off-road, terlalu becek gitu ya. Nah kalau Pasir Rangit ini paling favorit karena jalurnya udah rapih, jalurnya udah tertata dengan baik dan lebih rame. Anak gunung banget nih makanannya, Kenzler. Acara ini disponsori oleh Kenzler. Sosisnya anak gunung. Setelah makan dan cemal-cemil dan juga nyebat-nyebat, akhirnya kita lanjutin perjalanan. Di awal aja kita udah dikasih tanjakan yang lumayan bikin ngap. Ya inilah Kawaratu. Oke guys, jadi hari ini lumayan ramai. Kita pikir kita nih kloter-kloter terakhir ya. Nah kan kloter terakhir itu di jam 11. Ternyata masih ramai, masih banyak. Seru. Coba kalau konten jadi kurang asik nih kalau terlalu ramai. Untung jalurnya enak sih, aduh, nggak panas. Wow, suasana hutan gini. Lihat. Lumayan lebat hutannya. Enak banget. Fresh. Seru. Jadi Pasir Rangit ini emang jalur paling favorit karena treknya paling bagus. Seru banget. Dan lumayan menantang di batu-batunya. Enak banget aromanya, aroma hutan. Ya, memang kami adalah pendaki konten. Namun kami selalu menunjukkan kepada kalian semua para pemirsa pemula adventures arti dari sebuah kebersamaan di jalur pendakian. Nikmat loh
kita ngobrol saat di sela-sela istirahat, ambil nafas, kita bisa ngobrol, ketawa ketiwi, hahaha hihi, deep talk. Kadang kita juga ngomongin orang, komentarin orang, ya walaupun positif atau yang sedikit-sedikit negatif, tapi disitulah nikmatnya dari sebuah pendakian. Sehingga perjalanan 5 kilo, 8 kilo, 10 kilo itu benar-benar gak berasa. Jadi buat kalian para pendaki, jangan sampai kalian gak ngobrol sama teman sependakian kalian atau partner kalian. Rugi. Oke guys, setelah istirahat bentar sambil sebat 2 bat kita lanjut perjalanan. Sengaja kita ngepur karena tadi kita barengan sama rombongan open trip seperti ya, rame banget, jadi bikin kontennya jadi kurang asik kalau terlalu rame. Masih nanjak ke atas, kita gaspol. Yuk, bismillah. Licin, licin banget. Guys, jadi jalur Pasir Rengit ini adalah jalur yang paling banyak dilalui sama air. Nah, air-air di sini bisa diminum. Kalau kalian lewatin jalur Ciandong, itu ada tempat-tempat tertentu aja yang bisa minum. Nah, kalau ini semua bisa diminum. Oke guys, kita tiba di pos 1. Lumayan rame. Kita break bentar. Habis itu kita lanjut perjalanan. Nanti kita akan makan di pos 3 aja. Karena masih aman sejauh ini perut. Stamina juga masih aman. Pos 1 kondisi rame. Oke guys, setelah istirahat di pos 1
sebat 2 bat dan bercengkrama di pos 1 nyemil-nyemil. Sekarang kita lanjutin perjalanan. Tadi kita ngobrol sama salah satu guide di Kawaratu. Karena ini jam 11 lewat, kemungkinan besar kita sampai di Kawaratu jam setengah 1 kalau jalan santai. Kita santai banget sih ini emang. Udah nikmatin aja perjalanan ya. Pantengin terus, jangan lupa di subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Karena tahun ini tahun ini adalah trip kedua Pemula Adventures. Kita bakal banyak gunung di tahun ini yang kita naikin. Amin. Rencananya mau ke Triple S sama nuntasin Triple U. Triple U kita tinggal satu lagi, Lau. Merbabu, Perahu, Lau. Asik. Bocah genjet. Pacarnya Rehan. Wih, asik nih guys jalurnya. Off-road. Menantang jalurku. Asik. Pantesan ya, Pasir Rengit ini jadi jalur favorit. Karena emang jalurnya asik ini ya, lewatin banyak mata air. Maksud saya sungai. Bagus jalurnya. Udah gitu kita di sini tuh bebas dari matahari. Jadi buat kalian yang takut matahari, takut hitam, lewat sini mantep. Cuman gitu full batu. Wah gokil. Baru ini nih ngeliat matahari. Sedari tadi kita di dalam hutan belantara, cukup lebat hutannya nih, hutan tropis. Nah ketutup lagi matahari ya guys. Jadi jalur Pasir Rengit ini ya nggak hanya hutannya lebat, tapi sungainya juga kanan kiri loh. Jadi kita benar-benar diapit sama dua sungai gitu. Dan
udara di sini fresh banget sumpah. Ini kita lagi manjain paru-paru tau. Jadi buat kalian yang mungkin paru-parunya udah pada capek ya di perkotaan dengan polusi kota yang lumayan tinggi, kalian wajib kesini. Untuk sekali-sekali paru-paru kalian itu harus dimanjain deh. Jadi walaupun kita dapat oksigen bagus, paru-paru kita dimanjain, tapi ada yang dikorbanan. Ya, ada yang dikorbankan, yaitu kaki kalian guys. Tapi nggak apa-apa. Kaki itu kan emang dipakai untuk jalan kan. Tapi kalau paru-paru itu dipakai untuk bernapas. Dia punya hak untuk bernapas dengan baik, untuk mendapatkan oksigen. Sekali-sekali makanya kita harus ke gunung ya, biar rasain paru-paru kalian tuh fresh. Oh guys, kita sampai di pos 2. Setibanya di pos 2, kami langsung istirahat karena luar biasa memang jalur bebatuan itu membuat kaki dan telapak kita berasa lebih pegal, sehingga rasanya emang pengen duduk lebih lama. Tapi ya karena kita mau makan di pos 3, jadi kita lanjutkan perjalanan dan tanpa basa-basi duduk sebentar, cabut langsung. Oke guys, kita lagi istirahat dulu. Jadi dalam pendakian itu kita diajarkan yang namanya tidak terburu-buru, tidak pakai hawa nafsu. Jadi kalau capek tuh harus istirahat. Ibaratnya sama kayak kehidupan. Hidup tuh nggak melulu ngegas, tapi ada kalanya kita tuh harus berhenti sejenak. Untuk apa? Biar kita bisa ngegas lebih jauh lagi atau maju 2 langkah ke depan. Wow, ini lumayan tinggi nih guys. Ini namanya dengkul ketemu dada. Let's go. Hop. Manjak lagi. Jadi kalau kalian mau ke Kora tuh tetap harus latihan ya, latihan fisik. Itu penting banget. Karena kalau nggak latihan fisik, nanti kewer-kewer di sini. Jadi Kawah Ratu itu nggak semuanya landai, tetap ada tanjakan-tanjakan yang lumayan. Mantap guys, jalurnya guys. Jadi di sini nggak menawarkan kesyaduan, tapi menawarkan tantangan buat kalian. Jadi selama di jalur ini, mata kita tuh benar-benar harus memperhatikan langkah kaki. Karena kalau enggak, bahaya banget.
Karena ini full batu-batuan. Tadi saya aja udah berapa kali kepleset. Isi. Ya kan? Kepleset kan? Iya, jadi memang jalur ini menawarkan tantangan yang lumayan ya. Jalannya kacau guys. Di luar prediksi BMKG nih guys. Batunya gedong-gedong guys. Iya. Kita kira nggak se ekstrim ini guys. Ternyata lumayan ekstrim. Kaki berasa direfleksi guys. Yang pegel-pegel pulang dari sini hilang pegel-pegelnya guys. Oke guys, setelah perjalanan panjang dan menantang dari pos 2 ke pos 3, akhirnya tiba kita di pos 3. Jadi kita sepakat di pos 3 ini kita mau makan dulu. Makan siang karena udah masuk jam 12. Jadi perjalanan kita ini udah kurang lebih 2 jam. Sekarang mau makan dulu, cari spot yang enak. Makan siang di gunung tuh enak banget loh. Bagi yang belum nyobain harus nyobain sih. Makan siang di gunung. Pos 3. Bah, udah penuh. Pas banget lagi duduknya di air. Ya. Oke, kita makan siang dulu. Gimana kita makan siang? Bebas? Gimana? Bebas. Sini yang landai ini. Ke sana tuh, dekat sungai. Kata gue gini, gue nungguinnya kan dari sini lama banget nih. Konten lah. Kita bocah, kata gue foto-foto. Kita kan- kata Faya gini, lagi iya kita dari tadi nggak foto-foto. Kita kan Kita di pohon gede. pendaki konten, kalau kalian kan enggak. Ayo Rim, kesana Rim. Rim. Bukan ya, cantik. Lele masuk TV nih. Ayo, ada yang kepleset masuk TV. Ada yang kepleset masuk TV. Ada yang kepleset masuk TV. Awas tuh goyang tuh, yang ini goyang nih. Awas. Lagi udah 7 pulang ngambil ngoceh. Omong nggak hati-hati nih omong. Lu bisa jatuh deh. Kita naik aja. Renang aja. Oke guys, kita lagi makan nih. Makan siang atau lunch with the view. Ada view sungai, ada view orang-orang, Ada air-air. ada batu-batu, ada semak-semak. Ada. Selamat makan guys. Lauk kita hari ini adalah tempe orek ayam, sama ada gorengan ini ala-ala Ayam serundeng, ayam bahari. Sambal padi namanya. sambal padi. Bahari fried. Kita kalau makan sambal padi kita selalu merunduk. Oke, kita makan siang dulu guys. Baru kita ke kawah. Nah, disinilah kebersamaannya. Makan siang sambil ngeriung, ngeliatin view, ngeliatin ijo-ijoan, ngeliatin air, dan sambil bercanda-bercanda. Inilah nikmatnya naik gunung sama partner atau tim atau anggota yang tepat. Jadi kalian harus pinter-pinter ya mencari anggota pendakian kalian agar nggak ngebetein.
Oke guys, kita udah selesai makan dan sekarang kita akan lanjut lagi. Katanya sih udah mau tutup jam 2. Jadi tadi kita udah samperin sama pengelola bahwa jam 2 tuh udah harus turun dari atas. Karena Kawaratu itu tutup jam 4. Jadi sampai bawah jam 4 maksimal. Oke, tapi dengan ditegur tadi, diberikan informasi itu, kita merasa bahwa pengelola Kawaratu itu care sama pengunjungnya. Keren pengelola Kawaratu. Oke, sekarang kita mau prepare habis makan. Kita berangkat, habis itu foto-foto pulang. Oke, kita akan lanjut perjalanan. Nyebrangin sungai menuju ke puncak kita hari ini, yaitu Kawaratu. Let's go. Setelah pos 3, kita langsung dihadapkan dengan tanjakan yang lumayan. Jadi buat teman-teman yang habis makan langsung berasa lapar lagi. Katanya estimasi dari sini kalau cepat 15, kalau lama 30 menit. Ya kita ambil yang paling lama aja lah, 30 menit. Orang-orang udah pada mulai turun, kita baru naik. Yo guys, kita udah sampai di Kawamati. Oke guys, jadi kita udah sampai di Kawamati. Ini adalah titik pertama. Kita naik lagi satu tingkat, baru kita ketemu ke Kawaratu. Ini salah satu saksi dari dahsyatnya erupsi atau letusan Gunung Salak tahun 1938 kalau tidak salah. Kita naik bukit ini. Wow. Orang-orang udah pada turun, kita baru naik. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Kawaratu yang waktunya tinggal beberapa saat lagi. Wah, masuk kamera dong. Masuk kamera dong. Ya malu. Apa-apa. Dipotong. Gak bisa, bisa dipotong. Kacau tuh, licin banget itu akarnya.
Nggak apa-apa. Oke guys, kita akan menghadapi jalan ini. Jalan yang becek, tapi keras sih. Ini bukan clay. Clay olay. Ya, lumayan nyuci sepatu. Ini kayak banjir di Villa Nusa Indah ya guys. Bekas banjir Villa Nusa Indah. Belum deh. Belum. Masih kau mati. Wow. Ini kayak hutan mati Papandayan, guys. Cuman ini lebih tinggi-tinggi ya. Kalau di Papandayan kecil. Ini ya Papandayan pendek-pendek. Ini bukti dahsyatnya kekuatan alam yang kalau kita nggak jaga, dia bisa lebih parah dari ini. Wih, guys, kalau kalian kesini dari titik yang ngebul itu kedengeran suara kawahnya, guys. Suara kawahnya tuh kayak suara ini tuh nggak? Kompor tukang nasi goreng. Atau kalian kalau lagi di bandara tuh ada kayak suara pesawat. Nah ini vibes-nya kayak gitu tuh. Jadi kayak suaranya kayak ada suara jet. Mungkin kalau kita pergi sendiri atau kelompok kecil gitu, nggak rame gini agak mencekam sih sebenarnya. Karena suaranya agak-agak ngeri gitu ya. Ingetin Nal, karena emang gini nih jalurnya. Agak menderu-deru. Karena berhubung ini rame jadi aman aja. Aman aja. Mas, ketemu lagi dong. Aduh, baru sampai sini ya, Bang? Iya, tadi makan dulu kita. Iya, mari. Wow, guys. Ini dia, guys. Ini adalah salah satu hasil ledakan yang cukup keras dari Gunung Salak. Menyala, meledak. Enggak dari tadi. Oke guys, setelah foto-foto, ngambil gambar, menikmati suasana di Kawaratu, sekarang kita mau mampir ke warung dulu ngopi. Lemes banget, Bray. Kita ngopi dulu, Bray. Martin, lu kenapa nggak foto tadi, Martin? Lu terlalu introvert, Martin. Oke guys, setelah kita ngopi-ngopi tadi di sini, sekarang kita mau turun. Udah jam 2 waktunya turun karena petugas dari Kawaratu udah wanti-wanti untuk suruh turun. Oke, sekarang kita turun. Jadi nanti gue nggak bakalan ngasih unjuk jalan turun ya, tapi nanti gue closing video ini di bawah pas kita udah keluar dari pintu pendakian.
Oke guys, kondisi udah mulai gerimis. Kayaknya kita harus taruh kamera. Terus kita mau pakai jas hujan. Tadi dapat kabar di Jakarta hujan deras. Oke. Sampai ketemu di bawah. Oke, teman-teman, sobat petualang, sekian dulu perjumpaan kita. Mohon maaf closingannya di mobil karena tadi hujannya deras. Kita nyampe langsung ganti baju, langsung makan, jajan, dan nggak sempet bikin video karena udah gelap. Sekarang kita di mobil untuk siap untuk pulang. Yang pasti perjalanan hari ini seru banget. Kawaratu itu menantang banget, walaupun tidak terlalu tinggi tapi panjang, dan tantangannya adalah batu-batunya yang bikin kaki jadi pegel. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa untuk di share ke teman-temannya buat trek pendakian Kawaratu. Jaga terus sikap kalian di alam bebas, dan terima kasih kalau gitu udah nyaksiin video ini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Salam Lestari.